Kita ketemu lagi seluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Ramadan, masih di channel RBF Pekalongan. Oke seluruh, kali ini saya akan berbagi pengalaman dan saya akan membahas tentang birahi dan emosi pada lovebird. Sebelum kita bahas lebih jauh, saya ingatkan lagi seluruh, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan informasi-informasi yang bermanfaat lainnya. Oke seluruh, birahi dan emosi pada lovebird itu tidak bisa dihilangkan untuk bermain lovebird, terutama lovebird gandangan seluruh. Karena bermain lovebird itu kita harus setting birahi dan emosi harus pas. Intinya bermain lovebird itu kita bermain birahi dan emosinya seluruh. Untuk yang lainnya ya perawatan harian yang sehat, intinya gitu seluruh. Baiklah, kita bahas dulu masalah birahi seluruh. Ciri-ciri lovebird birahi menurut saya seluruh, jika lovebird betina biasanya lebih sering dia mainin ruji seluruh, dia semacam metik-metik ruji kayak gitar tang 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 kayak gitu seluruh. Dan ciri-ciri yang kedua itu minumannya selalu kotor dengan kulit-kulit pecahan millet seluruh, karena dia habis makan langsung minum lagi, habis minum paruh masih basah langsung ke makanan lagi, dia makan sedikit langsung minum, makan sedikit langsung minum. Jadi paruh yang basah kena minuman masukkan ke makanan, ke millet, dan milletnya kulit-kulitnya terutama nempel di paruh, terus masukin lagi ke minumannya. Kira-kira seperti ini seluruh proses kotornya minuman, biasanya lovebird birahinya tinggi. Oke seluruh, ciri yang ketiga itu jika lovebird betina itu sering bebek seluruh atau pesawat seluruh, dia sering leper kayak gitu ya seluruh. Apalagi jika melihat lovebird jantan, dia langsung bebek jika birahinya udah tinggi. Dan jika lovebird jantan itu gestang seluruh, betina pun bisa gestang kalau birahi tinggi, tapi agak jarang seluruh. Yang sering gestang itu lovebird jantan, dan nggak semua lovebird jantan kalau birahi gestang, hanya yang punya karakter tertentu seluruh. Dan jika lovebird jantan birahi biasanya dia kalau nggak gestang ya gacor sekali, bisa kadang kalau lovebird jantan udah birahi kadang keluar gacor sekali, nggak normal kayak umumnya, kayak hariannya dia gacor. Kalau lovebird jantan kayak gitu, kalau nggak gestang minta kawin dia gacor. Ciri yang keempat jika lovebird betina itu biasanya dia agak galak seluruh, terus paruhnya sering mainin lidahnya gitu seluruh, kecap-kecap terus. Jika kita deketin, yang ngerawat deketin biasanya dia kecap-kecap paruhnya, kadang melet-melet kayak gitu seluruh. Ciri yang kelima, jika lovebird betina kalau birahinya memuncak, kalau birahi itu dia di gandangan selalunya ngetik-ngetik, ataupun di rumah kadang ngetik-ngetik, tapi seringnya terjadi di gandangan. Ketika digantangkan dia ngetik-ngetik terus seluruh, cik 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 cik, tapi nggak muntah-muntah durasinya seluruh, ngetik terus kayak gitu. Biasanya lovebird betina yang birahi tinggi seperti itu. Ciri yang keenam, jika lovebird betina dikasih gigitan kayu, biasanya kan kita kasih gigitan kayu di dalamnya seluruh untuk meredam birahi dan emosi seluruh seperti itu. Jika lovebird birahinya tinggi, dia akan merobek-robek kayunya itu, kayu gigitannya itu agak panjang-panjang gini seluruh, dia cabikannya itu agak memanjang. Jika emosinya tinggi, dia cabik-cabikannya halus, di remuk kecil-kecil itu lembut-lembut. Jika birahi dia biasanya dicabik-cabik agak panjang-panjang, kayak mau dibikin sarang gitu seluruh. Dia intinya udah birahi mau kawin, terus dia mencoba bikin sarang dari cabikan-cabikan kayu-kayu yang kita pasang gitu seluruh. Dan lovebird jantan pun juga kadang seperti itu, dia intinya mau berusaha bikin sarang seluruh, mungkin nalurinya kayak gitu. Dan ciri yang ketujuh, jika lovebird birahinya tinggi itu biasanya kotorannya encer, kotorannya putih encer, ya encer lah, cair gitu ya. Bagusnya sih kalau birahinya pas itu kotorannya warnanya hijau tapi pulen seluruh, nggak encer. Itu ciri lovebird betina yang birahi tinggi, ataupun lovebird jantan yang birahi tinggi juga kotorannya encer. Kalau yang bagusnya sih kotorannya kental ya seluruh, kecuali memang settingan untulan, settingan tinggi, biasanya sih rata-rata kotorannya encer seluruh.
Oke seluruh, itu ciri-ciri lovebird birahi seluruh. Tadi ada 7 yang saya pahami ya seluruh. Ya mungkin masih banyak ciri-ciri yang lain. Ciri umumnya menurut saya kayak gitu seluruh. Oke, sekarang kita bahas ke faktor penyebab lovebird itu birahinya tinggi. Oke seluruh, sekarang kita bahas lovebird birahi tinggi itu kenapa, faktor-faktornya apa saja. Biasanya lovebird birahi tinggi sering terjadi pada lovebird yang settingannya single factor seluruh. Biasanya rentan sekali, mudah sekali, rentan sekali birahinya itu memuncak seluruh. Jika lovebird untulan ya jarang ya seluruh ya, tapi ya sering ada juga yang birahinya tinggi Kak. Faktor yang pertama itu bila ketemu lawan jenis seluruh. Jika di gandangan ada lawan jenisnya kayak gitu, biasanya dia langsung birahinya memuncak. Dan punya saya sendiri kadang kalau single factor saya gantangkan di atas, sebelahnya ada jantan, dia langsung bebek seluruh, dia langsung mesawat kayak gitu. Jadi ya kinerjanya berkurang, kadang ya nggak kerja seluruh, dia cuma salah tingkah semacam kayak gitu seluruh. Dia ngejar, dia langsung mainin juri jari-jarinya atau teng di atas gandangan, terus dia bebek nggak jelas kayak gitu, terus ngekeknya pendek-pendek, kalau enggak ya ngetik doang tik gitu, dia birahinya muncak seluruh. Dan faktor yang kedua biasanya kalau saya gantang lovebird single factor betina terutama ya seluruh, kalau ketemu lovebird paut seluruh, lovebird paut dia langsung semacam birahinya itu tinggi seluruh, dia langsung mainin yang cari-cari tadi, mainin sangkar, kalau enggak ya dia kepo nggak jelas lah kayak gitu, dia biasanya birahinya muncak seluruh, dia nggak jalan nggak kerja kayak gitu kalau sebelahnya ketemunya paut. Di lovebird kita dewasa kalau ketemu baligu di gandangan dalam satu kelas itu biasanya rata-rata pada oleng seluruh, dia birahinya langsung nggak stabil, langsung naik kayak gitu. Tapi sih bagi baligu sendiri jika ketemu beda umur lovebird dewasa biasanya dia makin bagus kerjanya seluruh, dia faktornya keluar kayak gitu kan, langsung dia rajin kerjanya kalau lovebird baligu ketemu di kelas dewasa. Faktor yang ketiga penyebab birahi tinggi yaitu pakan yang terlalu kenceng dan pemberian pakan yang sudah terlalu lama, pakan kenceng terus menerus dan akhirnya birahinya itu memuncak seluruh. Birahinya terlalu tinggi karena pakan kenceng yang terlalu lama, biasanya itu agak sulit menurunkannya seluruh. Jadi ya apalagi tanpa rawatan seluruh, kalau pakan kenceng terus burung nggak diapa-apain ya birahinya memang biasanya burungnya galak, bulunya gembung atau galak banget. Kalau di gandang ya dia muter-muter nggak jelas. Dan faktor yang keempat itu penjemurannya itu terlalu lama seluruh, jemurnya itu setiap harinya itu ya 2 jam atau 1 jam lebih. Kalau betina sih gampang naik ya seluruh. Kalau pejantan sih kita biasanya sering kita jemur lama biar memang sengaja biar kita naikin birahinya, tinggal nanti dilihat kalau birahi dia gacor atau gastang atau minta kawin kayak gitu. Kalau lovebird betina kita harus hati-hati seluruh dalam melakukan penjemurannya. Jadi jika kita melakukan penjemuran yang terlalu lama dan hal itu sering rutin kita lakukan, birahinya akan memuncak yang lumayan signifikan seluruh. Oke seluruh, yang tadi itu 4 faktor penyebab lovebird birahi tinggi. Itu faktor penyebab umumnya menurut saya seluruh. Masih banyak faktor penyebab lainnya yang kita bahas yang menurut saya pada umumnya kayak gitu. Sekarang kita bahas solusinya untuk menurunkan lovebird birahi yang tinggi seluruh. Solusinya menurut saya ya kita rawat yang konsisten. Jika lovebird single factor kita turunkan birahinya dulu, kita mau rutin mandikan malam, intinya rawat yang konsisten. Kita harus pandai-pandai memahami itu bahwa birahinya terlalu tinggi atau birahinya udah pas, kita mulai pelajari seluruh. Kita pelajari terus karakter lovebird kita yang akan kita rawat atau kita setting seluruh. Jadi ininya perawatan yang konsisten. Dan solusi yang kedua, saran saya dimandikan malam, rutin mandi malam. Jika mandi malam dengan rutin itu insya Allah akan menurunkan birahi yang tinggi seluruh. Dan menurut saya menggacorkan juga. Kalau lovebird betina terutama jika birahinya rendah dia akan muncul gacornya seluruh. Kalau settingannya single factor kayak gitu ya. Jadi untuk mandi malam
umumnya itu ya antara jam 8 sampai jam 9 atau jam 10 seluruh, tapi ekstrim tapi tidak bahaya seluruh. Ekstrimnya itu antara jam 1, 2, 3 itu seluruh. Kita mandikan basah kuyup, terus kita anginkan di luar sampai dia benar-benar kering kayak gitu seluruh. Jadi kita rutin mandikan malam terus, rutin segacor-gacornya sampai gacor kayak gitu. Ntar kalau burung udah gacor, kotorannya pulen hijau, itu birahinya udah stabil seluruh. Dan solusi yang ketiga, jauhkan dari lobet-lobet lain, apalagi jika betina ketemu jantan, dia birahinya akan susah mengontrol. Dan apalagi jika betina ketemu lobet paut, dan birahinya juga susah dikontrol. Apalagi jika lobet betina ketemu paut, ya birahinya muncak lagi seluruh kayak gitu. Intinya kita asingkan seluruh. Bagusnya ya di dalam rumah itu ada cuma satu burung, jadi jika kita settingnya single cluster ya insya Allah mudah seluruh kayak gitu. Jadi burung lebih stabil dalam hal birahinya. Ya jika di rumah banyak burung ya intinya satu ruangan itu sendirian seluruh, jangan disatukan, jangan saling melihat. Kalau saling mendengar tidak masalah, tapi ya bagusnya sih jangan saling mendengar kayak gitu. Dan solusi yang keempat, di embun seluruh, kita melakukan pengembunan yang rutin karena manfaat embun itu menggacorkan burung, dan dari gacor itulah durasi bisa lebih maksimal kayak gitu seluruh. Jadi embun itu nggak perlu disemprot embun juga seluruh. Kalau saya embun ya jam 5 saya keluarkan. Jadi intinya kena hawa pagi, kena udara pagi. Kalau udara masih pagi kan masih udaranya itu kayak semacam mengandung uap embun kayak gitu ya seluruh. Coba kita kalau naruh motor di luar aja, ntar joknya itu ngembun seluruh. Kalau kita lap pakai tangan itu kan basah. Jadi ya mungkin embun tuh seperti itu. Kita nggak perlu semprot embun juga kayak gitu. Yang penting kita embun keluarkan dari rumah biar dia menghirup udara pagi seluruh. Karena yang saya amati, burung-burung yang di embun itu pada gacor, dan dari gacor setiap harinya nanti dia merangsang latih durasinya lebih panjang. Solusi yang kelima, jika ada kita umbar, tapi intinya kita umbar taruh aja gitu di kandang yang besar biar dia terbang-terbang sendiri. Dan ingat seluruh, jangan ditakut-takutin atau digusah-gusah, digusah kanan kiri yang ada burungnya stres seluruh, dan nanti bisa menyebabkan burung emosinya tinggi juga kayak gitu kan. Saran saya sih jika diumbar ya diumbar aja, udah dimasukin kandang aja kayak gitu. Kalau dulu saya punya burung, kalau ngumbar ya saya lepasin seluruh, saya lepasin ke alam liar, dia terbang-terbang sendiri. Terus nanti kembali lagi, saya pernah punya burung kayak gitu, 2 burung tuh saya lepasin, saya umbar kayak gitu. Jadi saya waktu itu kalau ngumbar itu di sawah seluruh, sekitar jam 7-an itu saya lepasin di sawah, dan saya bawa temennya juga masukin ke sangkarnya, dan burung dalam keadaan belum makan kayak gitu ya. Ntar saya umbar, dia terbang-terbang muter-muter, terus nanti saya panggil sesuai panggilan kebiasaannya, apa kasih pakannya, dilihatin apa, dikasih apalah biar dia datang, ntar kasih makan satu, dia terbang lagi kayak gitu. Dan burung itu durasinya lumayan seluruh, stabil juga. Dia mulai stabil umur 1 tahun sampai sekarang udah sold out seluruh. Di orangnya masih stabil, sekarang umurnya kurang lebih sekitar 7 tahunan, masih on fire jalan. Durasinya lumayan, jedanya lumayan rapat, itu jantan seluruh. Jadi intinya diumbar jangan digusah-gusah atau ditakut-takutin seluruh. Apalagi kasih bola itu menurut saya kurang bagus seluruh. Kasih umbaran cengkelat-cengkelit gini kan, kasih bola burungnya ke sini, ntar bolanya turun ke bawah, ntar burungnya takut, itu menurut saya nggak perlu ya seluruh. Nah, malah menyebabkan burung emosinya memuncak atau burungnya stres. Solusi yang keenam menurut saya itu dimasukkan ke kandang koloni. Intinya kita masukin ke kolonian biar dia bareng koloni. Memang pada dasarnya burung lobet itu burung kolonial ya seluruh. Jadi kita masukin ke koloni, itu salah satu solusinya biar dia meredam birahinya. Intinya ya sistem koloni.
Dan solusi yang ketujuh, jika birahinya memang bener-bener parah, dia bebek terus, kadang kalau kita masukin ke tangan dia langsung bebek, kadang tangan ada sih burung yang birahinya tinggi, kita masukin tangan kita sentuhin di tuburnya itu dia langsung gimana ya, ya gitulah Selur, kayak minta kawin kayak gitu lah. Solusi yang ketujuh itu dikawinkan Selur. Kita kawinkan biasanya sih habis dikawin itu, jika burungnya udah jalan lapangan sih, burung biasanya akan tambak dulu paling tidak 3 harian Selur. Ntar hari keempat ya enak lagi gitu. Jadi penyetampilan birahinya dengan cara dikawinkan, tapi jangan langsung digantang, biar dia istirahat dulu sendirian. Biasa setelah settingannya, insya Allah nanti hari keempat biasanya dia on fire lagi. Dan solusi yang ke-8, pemberian EF stop Selur. Apalagi kangkung dan jagung itu kita hindari dulu. Kita kasih EF nya cukup timun saja, bisa dikasih 3 hari sekali, kasih timun satu. Dan juga pakan kita polos. Itu Selur, solusi saya tadi berapa ya, 8 Selur, kayaknya 8 solusi dari saya untuk menurunkan birahi lovebird yang tinggi. Oke, baiklah, sekarang kita bahas tentang emosi lovebird Selur. Intinya sih emosi lovebird itu hampir sama kayak birahi ya Selur, tapi biasanya lovebird yang birahi dia emosinya ikut keluar Selur. Apalagi birahinya yang udah terlalu parah, dia emosinya pun ikut naik ya Selur. Biasanya sih ciri-ciri lovebird emosi itu ya kalau ngekek itu ngering, muter-muter Selur. Dia apa ya, ngekeknya ngering di sangkar tuh biasanya keluar durasinya panjang Selur. Kalau biasanya keluar durasinya itu lebih panjang daripada di keringan, lebih panjang saat ngering biasanya kayak gitu. Itu lovebird emosinya terlalu tinggi Selur. Dan ciri-ciri emosi yang tinggi yang kedua itu ngepak sayap. Kalau ngekek itu ngepak sayap terus, jadi ngekeknya itu gitu. Saya pernah punya juga Selur, tapi karakter memang ya kalau ngekek ngepak sayap Selur, dia sampai ngekek hampir 1 menit itu ngepak sayap terus. Ngekek hampir 1 menit ngepak sayap terus, itu lovebirdnya jantan, ngekeknya memang ngepak sayap terus gitu. Tapi nggak dikasih nilai. Dia ngekek 1 menit Selur, ngekek terus, durinya itu pada tertawa. Wah, durasinya mewah tapi ngepak sayap, nggak dinilai. Pada saat itu EO nya apa lupa saya, RI apa RI kayaknya, ngepak sayap nggak dinilai itu. Kalau di EO yang lain kalau ngepak sayap sih ada yang cuma dikasih koin kuning aja, mau sepanjang apapun koinnya kuning 1 Selur. Jadi itu ciri-ciri kedua lovebird emosi, ngepak sayap. Tadi yang pertama ngekeknya muter-muter ngering, yang kedua ngekeknya ngepak sayap, dan ciri yang ketiga biasanya itu ngejar lawan Selur. Kalau digantangan dia ngejar lawan. Kalau kita gantangin langsung dia ada lawan sebelahnya, dia itu mencoba ngejar, ya ngering juga kayak gitu. Dia ngejar-ngejar, kalau enggak turun ke bawah gitu. Dia emosinya terlalu tinggi. Ciri umumnya gitu ya Selur. Tadi 3 Selur. Kalau ngekek, yang pertama kalau ngekek muter-muterin, yang kedua kalau ngekek ngepak sayap, yang ketiga kalau ngekek yang ketiga ngejar-ngejar lawannya Selur. Itu terjadi pada lovebird dewasa, jantan, betina, paut, itu juga itu ciri-cirinya. Jadi faktor-faktor penyebab lovebird emosi tinggi itu salah satunya ya hampir sama kayak birahi yang tadi, seluruh faktor-faktor penyebabnya. Bisa pakan terlalu kenceng, pemberian pakan kenceng tapi dalam jangka yang sudah lama pakannya kenceng terus, jadi birahinya naik nanti muncul emosi di Selur. Pemberian pakan yang terlalu kenceng bisa, dan rawatan yang enggak konsisten ataupun tidak dirawat, burung nggak dirawat itu emosinya tinggi, justru bisa intinya birahi naik, emosinya juga naik gitu. Jadi emosi dan birahi saling berkaitan ya Selur. Dan faktor penyebab yang kedua itu biasanya birahi yang terlalu parah tapi enggak dikawin, nggak tersalurkan lah, intinya kita diamin aja, nggak dikoloni,
nggak diredam, nggak dikawinkan, artinya birahi nggak tersalurkan, yang timbul itu emosinya tinggi, emosinya naik, nanti dia ya efeknya ya kayaknya muter-muter ngepaksa ya